Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa ashabihi wa ala ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Allah masih berikan kesempatan waktu, kesempatan umur kepada kita, sehingga hari ini kita masih bisa beraktivitas dalam kehidupan kita, dan tahun ini pula Allah masih berikan kesempatan untuk bisa jumpa bulan Ramadan. Semoga setiap taqarruban wa ta'abudan ilallah kita semakin hari semakin baik, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini. Jemaah rahimakumullah, salah satu tanda ketika Allah menghendaki seseorang itu menjadi orang yang baik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jaminannya tentu saja pada akhirnya Allah akan masukkan ke surganya. Tanda itu disebutkan idza aradallahu bi ahli baitin khairan, apabila Allah menghendaki tatanan kehidupan keluarga itu menjadi keluarga yang baik, suami, istri, dan anaknya itu dikehendaki menjadi keluarga yang baik. Yang pertama adalah faqahahum fiddin. Keluarga itu Allah fahamkan terhadap ajaran agamanya. Apa tandanya? Disebutkan hamasah al-aliyah litafaqahu fiddin. Ketika suami istri dan keturunannya itu ada semangat yang tinggi, ada kemauan untuk meluangkan waktu dan mau ngaji, mau memahami, mau belajar tentang Islam, dan kemudian Allah antarkan keluarga itu menjadi keluarga yang faham terhadap Islam, itu adalah pertanda adanya semangat dalam kehidupan keluarga di dalam memahami ajaran agamanya, meluangkan waktu untuk mengkaji ajaran agamanya. Itu adalah salah satu tanda bahwa Allah menghendaki keluarga itu menjadi keluarga yang baik. Karena dampaknya ketika seseorang itu meluangkan waktu untuk ngaji, maka yang pertama, sahihul akidah, akidahnya akan benar, keyakinannya menjadi benar. Dia tidak menjadi orang yang liberal, dia tidak akan mengedepankan akalnya, tetapi orang itu akan Allah fahamkan seperti apa akidah yang benar. Kemudian yang kedua, sahihul ibadah, ibadahnya akan menjadi benar. Betapa dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita selama ini, seringkali kita lihat seseorang itu gesekan satu dengan yang lain, tidak akur satu dengan yang lain, itu seringkali karena ilmunya belum nyampe kepadanya. Nah, seringkali saya memberi contoh itu ketika tahiyat. Yang satu menggerakkan jari, yang satu mengangkat. Begitu ma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang satu dari awal bacanya juga beda, gerakannya juga
Beda, yuharrikuha, menggerakkan jarinya. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang itu belum sampai ilmunya kepadanya, maka sepanjang itulah akan terjadi, oh itu kelompok Muhammadiyah, oh itu kelompok NU, oh itu kelompok, sehingga seolah-olah masing-masing itu akhirnya merasa dialah yang paling benar. Tapi ketika ilmu itu sampai, orang itu punya qabulun nafsi, keterbukaan hati untuk menerima ilmu, mau ngaji, niat beneran, gitu. Maka kemudian begitu tahu, oh ternyata Rasulullah itu ketika sholat bacaannya at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dari awal Rasulullah itu sudah menggerakkan jarinya. Kemudian Rasulullah sholat di lain kesempatan. Begitu sholat di lain kesempatan, Rasulullah membacanya at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita ngaji, oh ternyata Rasulullah itu melakukannya itu setengah melengkung begini, tahiyatnya itu. Cuman kadang-kadang ada yang terlalu semangat itu sampai begini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, sampai ke atas gitu. Tapi ketika kita lihat, oh ternyata posisinya begini. Ketika yuharrikuha, Rasulullah di lain kesempatan menggerakkan jarinya. Maka ketika kita ngaji, oh ternyata yang ini benar, yang ini juga benar. Maka setiap apa yang terjadi perbedaan yang kita lihat, kita tidak mudah untuk menyimpulkan sesuatu itu menjadi sesuatu yang salah. Akhirnya apa? Prasangka kita menjadi baik karena ilmu yang nyampe kepada kita. Tapi kalau enggak, suami istri seumur hidup itu katanya, ya, istri saya itu karena Muhammadiyah sampai hari ini juga tetap Muhammadiyah, kalau sholat begini-begini. Kemudian yang NU juga begitu. Baik, jadi jamaah rahimakumullah, yang harus kita lakukan untuk kita dan keluarga kita yang terus-menerus adalah menjadwalkan, meluangkan waktu untuk ngaji. Dan kalau sudah niat ngaji, yang harus ada pada diri kita adalah qabulun nushi, keterbukaan hati untuk menerima masukan, menerima kritik, menerima nasihat. Karena seringkali ketika seseorang itu duduk ngaji, begitu materi itu disampaikan, yang diingat oleh dia itu tetangganya. Oh ya benar itu, kata Ustadz itu benar itu. Kayak begitu, tetangga saya itu begitu tuh, kelakuannya kayak begitu tuh. Akhirnya apa? Setiap ngaji, memori yang diingat adalah tetangganya. Kalau kita mengambil sikap seperti sikap sahabat Umar ibn al-Khattab. Sahabat Umar ibn al-Khattab itu setiap membaca ayat, setiap mendengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi, tak terpikir itu untuk orang lain, tetapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah untuk saya. Ketika baca ayat juga begitu, ayat ini menyuruh, memerintahkan seperti ini untuk saya. Sehingga selalu kelebihan sahabat Umar ibn al-Khattab itu adalah setiap mendengarkan, membaca ayat, mendengarkan sabda Rasulullah, yang ada adalah keterbukaan hati untuk menerima nasihat, menerima
kritik, menerima masukan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki keluarga itu menjadi keluarga yang baik. Yang kedua adalah warrazaquhumullahu rifqa fi ma'isyatihim. Allah berikan rezeki pada kehidupan keluarga itu, bentuknya adalah ar-rifq. Rifq itu adalah lembut, bening, bersih. Karena kalau hati kita itu kotor karena sebab dosa yang kita lakukan, seringkali sulit untuk menerima ilmu, menerima nasihat. Sehingga seringkali orang sering menyebut, ini orang ini ngaji, tapi nggak rubah-rubah juga. Faham, tapi nggak melaksanakan juga. Itu menunjukkan adalah, kalau menurut Ibnu Qayyim menyebutkan, itu karena sebab dosa yang ada pada diri seseorang itu, sehingga hidayah itu, ilmu itu tidak akan tembus kepada hatinya. Maka berbahagialah ketika kita Allah takdirkan diberi rezeki oleh Allah, bentuknya adalah hati yang bening, hati yang bersih. Dan itu akan nampak, jamaah rahimakumullah, nampaknya apa? Biasanya kalau kita nyetir mobil, bawa mobil, kemudian ada motor yang rada kenceng jalannya, nyerempet spion kita. Ketika menyerempet spion kita itu rada belok, pecah enggak, tergores enggak, cuma rada belok aja. Motor itu bablas. Dia jelas salah, kemudian dia bablas tidak ngasih isyarat minta maaf. Kira-kira nih, kalau kita buka kaca jendela mobil, yang bunyi kira-kira takbir, subhanallah, atau apa kira-kira bunyinya? Apa kira-kira? Ada namanya taman. Taman itu namanya taman ya bagus, tempat yang bagus. Tapi taman safari. Ketika marah, apa yang di taman safari itu dibunyikan satu-satu, dasar monyet, dasar babi, terus saja. Untuk memaki, memarahi orang itu. Sementara motornya udah jauh tuh. Tapi bunyi tetap terus. Begitu istri bilang, ayah, yang sabar ya. Sabar. Ini soal harga diri. Dia nggak sadar, semakin bunyinya jorok juga harga dirinya nggak ada. Mobilnya yang berharga, dianya nggak berharga. Maka jamaah rahimakumullah, akan nampak ketika seseorang itu marah, hatinya bening atau tidak, itu nampak saat bunyi, saat bersikap, merendahkan, menghina, mengucapkan kotor atau tidak. Tapi ketika kata-kata kotor ngalir dari lisannya, menghina orang itu dilakukannya, maka saat itulah sebenarnya hati seseorang itu dalam keadaan tidak baik. Hati seseorang itu dalam keadaan tidak bening, tidak bersih. Hatinya menjadi kasar, itu karena dosa yang dilakukan. Makanya kemudian Rasulullah katakan, innal mu'mina idza akhta'a nuktatun fi qalbihi nuktatun sauda. Ketika seseorang itu berbuat dosa, maka di dalam hatinya ada titik hitam yang mengotori. Banyak berbuat dosa, banyak titik hitam yang mengotori pada hatinya, wadzalika rad. Itulah titik hitam yang menjadikan hati seseorang itu hitam, kelam, tenggelam karena dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Sebagaimana difirmankan dalam surat Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
yaksinun, sekali-kali tidak. Apa yang menjadikan hati seseorang itu hitam kelam seperti itu adalah bima kanu yaksibun, adalah karena perbuatan yang orang itu lakukan. Maka kemudian kalau kita sering mendengarkan hadis arba'in yang pernah disampaikan oleh khotib, oleh penceramah, ittaqillah haitsuma kunta, kalimat berikutnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Poin keduanya, kalau kalian merasa berbuat salah, berbuat dosa, pernah berbuat maksiat, maka lakukanlah kebaikan demi kebaikan. Niscaya dengan kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan itu, Allah akan ampunkan dosa dan kesalahan kalian. Saqula qalbuhu, sehingga hati itu bening bersih kembali. Pertanyaannya, halo? Pak? Masih nyambung ini. Pertanyaannya, kita punya dosa apa tidak? Halo? Jawab. Jangan buat emosi. Kita punya dosa apa tidak? Punya. Banyak apa sedikit? Banyak. Banyak banget apa banyak? Ya Allah. Kalau kita ngaku punya dosa dan dosa kita itu banyak, itulah sebenarnya kondisi hati kita itu sedang tidak baik-baik saja. Kondisi hati kita itu dalam keadaan tidak baik. Sehingga dicoba sedikit saja oleh Allah, diuji sedikit saja oleh Allah. Emosi yang sifatnya melanggar aturan itu cenderung dilakukan. Baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Nyesek aja. Tapi kemudian Rasulullah berpesan, kalau kita memang punya dosa, lakukanlah kebaikan-kebaikan. Ramadan ini adalah peluang yang sangat luar biasa bagaimana menjadikan hati kita itu menjadi bening bersih kembali karena kebaikan yang kita lakukan. Maka tazkiyatun nafas, membersihkan hati kita itu adalah bagian dari perjuangan yang harus kita lakukan. Kita kerja berangkat pagi, pulang sore, bahkan lembur sampai pagi lagi. Kita mencari nafkah untuk kehidupan kita. Tapi jangan lupa bahwa kerjaan yang kita lakukan itu adalah bentuk ta'abbudan ilallah. Kenapa? Karena kita mencari nafkah dalam rangka memenuhkan kewajiban kita sebagai seorang keluarga. Ingin memenuhkan kebutuhan nafkah hidup keluarga. Maka semua rangkaian kerjaan kita itu adalah sebagai bentuk ta'abbudan lillah, bentuk ibadah kita kepada Allah. Dan itu juga akan berdampak kepada kondisi hati kita. Ketika kita melakukan kerjaan sesuai dengan job kita, ketika kita lakukan sesuai dengan amanah itu, maka itulah kita sedang menjalankan amanah yang diberikan kepada kita sebagai karyawan di mana perusahaan itu kita bekerja. Maka semua rangkaian yang kita lakukan itu akan menjadi tazkiyatan lin nufus, akan menjadi pembersih terhadap hati kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita jangan pernah pula kita tidak memohon kepada Allah. Karena salah satu untuk mendapatkan rezeki yang bentuknya itu hati yang bening, hati yang bersih itu adalah ketika masyru'iyatud du'a fil hayah, disyariatkannya doa dalam kehidupan kita itu kita lakukan. Jadi gampangnya, jangan pernah berhenti meminta kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepada kita. Peluang yang paling besar, rekan-rekan dan sahabat semuanya, peluang yang paling besar, yang paling mudah tanpa modal itu adalah tilawah Al-Quran.
Kalau kita paksa diri kita, mau lagi suntuk, mau lagi enjoy, mau tanggal muda, tanggal tua, pokoknya tetap baca Al-Quran. Ba'da subuh 2 lembar, ba'da zuhur 2 lembar, ba'da asar 2 lembar, ba'da maghrib 2 lembar, ba'da isya 2 lembar, dapat setiap hari 1 juz. Bapak-bapak masih ingat pertanyaan yang dulu? Bapak-bapak kepingin seperti sahabat Nabi yang malas apa yang rajin? Halo, masih ingat jawaban yang dulu? Ini jawaban tahun 2000 berapa tuh? Pak Aspuri masih jenggotnya masih hitam, Pak Kiarso masih hitam juga rambutnya dulu. Udah lama kan kita jawab sama-sama. Jawaban kita apa? Kepingin seperti sahabat Nabi yang rajin. Oh mantap. Yang malas nggak mau, bener nggak mau. Sementara di dalam kitab kecil namanya kitab itu Al-Quran ya Ummat Al-Quran. Ini saya sambil ngingetin jawaban sampean saat itu ya. Kepingin seperti sahabat Nabi yang rajin, seperti yang malas saja nggak mau. Sementara sahabat Nabi yang malas tadarus Al-Quran itu 1 hari 1 juz, itu yang malas. Standarnya beda dengan kita, gitu ya. Kalau kita malas, benar-benar nggak baca. Baca sih Pak. Ya tapi kan kadang-kadang. Ya tapi memang benar begitu kan Ustaz. Kan kajian di sini juga sering Ustaz lain juga menyampaikan itu al-imanu yazidu wa yanqus begitu. Iman itu kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Iya betul. Iman itu memang kadang naik, kadang turun. Kadang kita semangat beribadah, iya. Kadang semangat baca Quran, iya. Tetapi pertanyaannya, banyak naiknya atau banyak turunnya? Kalau hadis itu kita pakai untuk menjustifikasi diri kita bahwa kita banyak turunnya daripada naiknya, itu bermasalah. Karena seringkali urusan naik turun, apapun saja konsep yang itu tidak bagus. Naik turun, kita usaha nih. Begitu usaha, nanam saham, tahun ini turun. Oke, karena urusan minyak ini ceritanya. Pengaruh sama semuanya, turun. Kemudian aman, minyaknya aman, naik lagi. Turun lagi, naik, turun. Itu normal. Tapi kalau naik, turun, pasti itu masalah. Orang yang sakit jantung juga sama kan? Begitu pasang semuanya, jempolnya, jarinya dijepit, kemudian lihat layar monitor, tit, selesai udah. Begitu pula urusan baca Quran juga sama. Baca, enggak. Sudah. Berarti posisinya kondisi hati seseorang itu dalam keadaan, kalau enggak mau dibilang mati, itu semaput, pingsan. Jadi rekan-rekan dan sahabat semuanya, pastikan diri kita, keluarga kita memanfaatkan sisa umur yang Allah masih berikan. Pastikan bahwa tadarus Al-Quran itu menjadi bagian, jadi ibadah yang kita permanenkan dalam keluarga kita. Setiap ba'da subuh tadarus, setiap ba'da zuhur tadarus, dan itu dilakukan harus ada target. Jangan biarkan tidak ada target. Jangan biarkan kondisi kita itu fluktuatif, itu nggak ada target. Karena konsep kita memaksa diri kita kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang baik dan terus melakukan kebaikan, akhirnya nanti di hari akhir
terpaksa masuk surga itu lebih bagus, itu lebih baik dibandingkan masuk neraka dengan sukarela. Kita kan masih, nanti kalau ba'da Idul Adha kan banyak orang lebaran, nah banyak orang hajatan biasanya ba'da Idul Adha. Nah itu kalau di Jakarta aja masih seperti itu ya. Begitu ada hajatan, malam ada dangdutan, kemudian besok malam ada lenong, sampai 3 hari itu kadang-kadang. Itu dilakukan dengan sukarela, sementara orang yang jualan minuman malam-malam kanan kiri itu bukan hanya soal jualan minuman, tapi itu adalah transaksi seks. Ngobrol di situ, peranjang jual beli minuman, tapi kemudian bawalah ke tempat lain. Itu dilakukan dengan sukarela. Nanti kalau di hari akhir ketika giliran masuk neraka, nggak usah pakai disuruh, digiring-giring, nggak perlu lagi, udah tahu tempatnya udah di situ, rela dia. Ini mudah-mudahan kita bisa memaksa diri kita dan keluarga kita. Karena bagi kita yang punya anak di pesantren, giliran pulang pas Ramadan begini juga PR. Udah, giliran megang ini aja udah. Yang akhirnya di pesantren anak kita katanya hafal 30 juz. Nah, tapi di rumah tidak murojaah. Di pesantren diumumkan menjadi contoh bagi yang lain, tapi di rumah kita sendiri pusing ngadepin. Ini kalau ada teman-teman di sini sama, karena anak saya baru 11, jadi saya paham betul gitu ya. Masing-masing gimana kondisinya itu tak paham betul gitu. Dan seringkali ujungnya apa yang diperjuangkan 30 juz itu kemudian menjadi hilang. Maka kadang nggak harus kita paksa kalau memang tipikal anak kita itu memang tidak punya hafalan kuat, tetapi soal hafal itu juga soal waktu. Tetapi yang paling penting itu adalah ada jiddiyah istimroriyah untuk tilawah Al-Quran, untuk tadarus Al-Quran. Tiap hari tadarus Al-Quran, sampai saya sendiri itu kadang kalah saya sama istri saya itu. Sekarang sudah sampai hari ini sudah khatam 7 kali. Yang ini tuh notabene itu istri saya itu lulusan SMA umum, bukan lulusan pesantren. Bacaannya pun juga tidak bagus-bagus banget. Ya, tapi kan Ustaz Nuri guru tahsin. Memang kadang urusannya kalau ngajar istri tidak bisa dibayangkan ya. Tapi urusannya itu begitu diluruskan bacaannya malah nggak bunyi. Akan banyak yang salah gitu ya, tertekan gitu. Ya sudah, akhirnya sampai hari ini pokoknya membaca kayak apa udah biarkan aja. Ada salah ada, cuman saya ngasih catatan kalau dengar dari jauh, kasih catatan, selesai baru dikasih tahu ini yang salah tadi pas baca surat ini ayat sekian bacanya yang benar begini Mi. Dan itu sudah sekian tahun lamanya, waladdo itu juga nggak benar-benar. Tapi kemudian sudahlah, biarkan, memang kemampuannya seperti itu, tapi ternyata memang saya kalah. Baik, jadi rekan dan sahabat semuanya, pastikan akselerasi tilawah, melakukan percepatan di dalam tadarus Al-Quran. Bagi usia kita ini harus kita patok, harus kita permanenkan, pokoknya 1 hari saya harus baca sekian. Yakinlah bahwa itu salah satu yang menjadikan hadirnya, bersihnya hati, beningnya hati, dan semoga pada akhirnya ketika Allah ambil nyawa kita, Allah sudah ampunkan dosa dan kesalahan kita karena kebaikan dan kebaikan yang sudah kita lakukan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas, semoga
Allah menjaga, memberi kesehatan dan keberkahan kepada rekan-rekan dan sahabat-sahabat semuanya di dalam melaksanakan amanah kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.